Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai mata pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk selanjutnya, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang seni rupa. Berikut dengan cabang-cabang seni rupa. Baiklah, di sini ada kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran. Adanya ini adalah untuk kita supaya memiliki peta konsep sebelum memulai pelajaran apa atau materi apa yang kita bahas. Untuk kompetensi dasar, diharapkan memahami konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Untuk tujuan pembelajaran itu sendiri, yaitu peserta didik diharapkan dapat memahami konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam proses berkarya seni rupa. Kemudian, yang terakhir adalah membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan menggunakan berbagai media dan teknik. Namun, sebelum kita ke materi inti, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang apa itu seni rupa. Lanjut. Iya, di sini ada seni rupa berdasarkan fungsinya. Seni rupa itu berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 2, yaitu ada seni rupa murni dan juga seni rupa terapan. Apa itu seni murni dan apa itu seni terapan? Kita lanjut pada slide selanjutnya. Ya, yang pertama yang kita bahas adalah tentang seni rupa murni. Apa itu seni rupa murni? Seni rupa murni adalah karya seni yang dihasilkan atau diciptakan oleh manusia berdasarkan perasaan, namun hanya dapat dirasakan oleh indera penglihatan saja. Kemudian seni rupa murni, ciri-cirinya adalah yang pertama, seni rupa murni lebih mengkhususkan diri pada proses penciptaan. Karya seninya bertujuan untuk memenuhi kepuasan batin senimannya. Kemudian seni rupa murni ini juga diciptakan berdasarkan kreativitas, ekspresi yang sangat pribadi. Jadi pada intinya seni rupa murni ini adalah seni rupa yang dihasilkan hanya untuk dinikmati keindahannya saja. Nah, di sini adalah contoh-contoh hasil karya seni rupa murni. Itu yang pertama adalah seni lukis, yang kedua adalah seni patung, yang ketiga adalah seni grafis, kemudian yang keempat adalah seni fotografi. Bagi kalian mungkin yang sebetulnya ini bahasan yang sudah tidak asing lagi di telinga kita ya, karena ketika kalian belajar sebelumnya atau di waktu SMP ini sudah dipelajari, karena ini merupakan salah satu materi seni rupa dasar. Untuk mengingatkan kalian kembali tentang materi ini, mari kita bahas satu persatu. Nah, di sini yang pertama cabang dari seni rupa murni adalah seni lukis. Seni lukis merupakan ekspresi dari ide yang dituangkan ke dalam bentuk visual 2 dimensi dengan tambahan zat pewarna. Jadi pada intinya seni lukis adalah hasil dari ide gagasan seorang seniman yang kemudian dituangkan dalam sebuah objek 2 dimensi. Seni rupa yang kedua adalah seni patung. Seni patung merupakan ekspresi dari ide yang dituangkan ke dalam bentuk visual 3 dimensi dengan media padat. Jadi, seni patung juga merupakan ekspresi dari senimannya yang kemudian ide dan gagasannya dituangkan ke dalam bentuk visual dan berupa 3 dimensi, dapat dilihat menggunakan indera perasa dan juga peraba dengan media yang padat. Media yang padat itu maksudnya apa? Media padat di sini ada contohnya, yaitu terbuat dari batu,
ataupun dengan media lain yang dirasa memang itu padat. Seni rupa murni yang ketiga adalah seni grafis, di mana seni grafis ini adalah seni yang muncul sebagai usaha memperbanyak hasil karya dengan model yang sama dengan cara dicetak. Nah, hasil cetakannya itu dapat berupa cetak tinggi, cetak dalam, cetak datar, ataupun cetak saring. Contoh cetak tinggi itu berupa relief, ya, biasanya terdapat di permukaan gua-gua tempo dulu. Kemudian kalau cetak dalam itu juga relief, karena relief itu juga dibagi-bagi ya, ada yang cetak tinggi, ada yang cetak dalam. Kemudian cetak datar itu bisa berupa sablon dan juga cetak saring. Cetak saring juga ini sablon juga bisa ya. Lanjut. Seni rupa murni yang ketiga yaitu seni fotografi. Seni fotografi sendiri adalah seni melukis dengan menggunakan media cahaya dengan alat kamera. Jadi sebetulnya seni fotografi ini dia melukis sama dilukis, hanya saja hasil lukisannya itu dengan menggunakan alat atau yang kita sebut dengan kamera. Jadi maka hasilnya pun akan seperti tampak nyata sesuai dengan objek aslinya. Berbeda dengan hasil lukisan pada umumnya, karena nanti lukisan juga bisa dibagi ke beberapa jenis. Ya, bedanya seni fotografi dengan seni lukis. Seni lukis itu goresannya tangan, kalau seni fotografi dia hasil lukisan hanya saja menggunakan sebuah alat yang disebut dengan kamera. Oke, yang tadi adalah seni rupa. Untuk selanjutnya ada seni terapan. Seni terapan ini berbeda dengan seni rupa. Seni terapan itu adalah hasil karya seni rupa yang berbentuk 3 dimensi. Seni terapan terbagi menjadi ada desain, seni kriya, seni dekorasi, seni ilustrasi, dan seni reklame. Nah, di sini ada desain produk. Desain produk ini merupakan bagian dari desain, karena desain itu dibagi ke dalam beberapa jenis. Di sini salah satunya adalah desain produk. Desain produk bisa kita lihat contohnya ada motor. Ya, motor di sini bukan berbentuk motor asli, tapi hanya sebagai objek lukisan ya. Karena pada dasarnya desain produk ini ya tetap sama, hasilnya dia hanya berupa 2 dimensi, namun ketika sudah diaplikasikan ke bentuk 3 dimensi, maka hasilnya pun dapat kita rasakan dan dapat kita raba. Nah, salah satu produknya apa? Contoh di sini adalah motor. Kemudian mungkin kalian pernah melihat ada desain kemasan yang dijual di toko-toko atau jajanan kalian, mungkin biasanya ciki, ada coklat. Nah, kemasannya itulah dia merupakan hasil dari desain produk. Nah, di sini desain yang kedua ada desain interior. Desain interior adalah desain yang mengaplikasikan atau menggambarkan sebuah bagian dalam ruangan. Ruangan itu bisa dalam sebuah rumah ataupun bagian dalam gedung ataupun bagian dalam rumah sakit. Ya, pada intinya desain interior adalah desain yang menggambarkan atau melukiskan bagian dalam ruangan. Selanjutnya ada desain grafis. Desain grafis adalah suatu bentuk dari komunikasi visual yang memanfaatkan gambar
sebagai media untuk menyampaikan pesan ataupun informasi seefektif mungkin. Contohnya apa? Bisa visual ataupun non-visual, bisa audio, bahkan audio visual. Contohnya koran, kemudian iklan di televisi, ada juga poster, dan lain sebagainya. Ya, untuk desain yang terakhir adalah desain arsitektur. Arsitektur ini sedikit berhubungan dengan desain interior, di mana desain arsitektur ini adalah desain yang menampilkan bagian luar dari sebuah ruangan ataupun gedung. Contoh, di sini ada contoh dari sebuah rumah. Nah, rumah di sini kalau tampak dari luar itu disebut bagian dari arsitektur. Kemudian kalau bagian dalamnya disebut dengan desain interior. Bisa dipahami sampai sini? Oke, kalau bisa dipahami, kita lanjut. Ya, setelah kita mempelajari tentang desain, untuk seni terapan selanjutnya adalah kriya. Kriya sendiri memiliki arti kerajinan, ya, ataupun hasil karya yang dibuat oleh tangan sendiri. Contohnya apa saja? Yang pertama adalah tekstil, kemudian yang kedua adalah kriya kayu, kulit, dan kriya logam. Kemudian ada lagi kriya anyam ataupun rotan ya. Rotan merupakan bahan dasar untuk pembuatan kriya anyam. Kita bahas selanjutnya. Nah, ini dia seni kriya tadi ya. Karya seni rupa yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia tapi tetap mempertahankan nilai-nilai estetika. Jadi pada intinya seni kriya ini adalah seni yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan manusia tapi tetap mempertahankan nilai-nilai estetika atau nilai-nilai keindahan. Nah, di sini ada satu contoh dari kriya tekstil. Kriya tekstil yang dihasilkan adalah batik, betul. Perlu diingat pula, batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang sudah diakui oleh dunia, yaitu UNESCO. Mohon dihafal dan diingatkan ya. Kemudian kriya selanjutnya ada kriya kayu, kriya kulit, dan kriya logam. Jadi pada intinya kriya itu semuanya hasil dari kerajinan tangan, hanya berbeda media yang digunakan. Contoh kriya kayu. Kriya kayu di situ ada topeng, ya. Topeng itu terbuat dari kayu. Akan tetapi topeng juga bisa berbahan dasar dari kulit dan juga bisa berbahan dasar dari logam. Atau contoh yang lain dari kriya kayu yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, misal ada meja, ada kursi, lemari, dan sebagainya. Untuk contoh dari kriya kulit adalah tas, dompet, sepatu. Kemudian kalau untuk kriya logam contohnya mungkin ini sudah tidak asing dan bahkan orang sangat mendambakannya ya. Contoh logam adalah uang, betul, uang koin tentunya ya. Nah, itu terbuat dari logam. Next. Jadi untuk kriya anyam mungkin kalian sudah paham ya untuk kriya anyam. Kriya anyam menggunakan bahan dasarnya dari rotan. Hasil anyamannya dapat berupa apa? Ya, betul. Hasil anyaman dari rotan dapat berupa tikar, kemudian tudung saji juga ya, bisa terbuat dari rotan, dan juga sebagainya. Nah, ini ada tambahan untuk seni dekorasi. Seni dekorasi adalah seni menghias suatu benda atau tempat.
Seni dekorasi bisa berbentuk 2 dimensi, bisa juga berbentuk 3 dimensi. 2 dimensi ya berarti dia hanya berupa sebuah gambar atau sketsa. Kalau untuk 3 dimensinya berarti sudah dapat dilihat oleh mata dan juga dapat diraba oleh tangan. Ini dia contoh dari dekorasi. Dekorasi yang tampak kalian lihat adalah tampak foto ya, berarti hanya sebagai lukisan atau gambar. Kemudian kalau untuk 3 dimensinya, dekorasi ini diaplikasikan dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari yang dapat kita jumpai. Kita bisa lihat contoh di sini adalah dekorasi dari pelaminan. Nah, itu dia seni dekorasi. Nah, di sini ada seni ilustrasi. Seni ilustrasi dapat membantu menjelaskan suatu karya tulis atau sastra baik berupa cover atau isi. Oke, perbedaannya dengan seni lukis, kalau seni lukis dia hanya berupa gambar atau lukisan, sedangkan ilustrasi adalah gambar yang diiringi atau ditambah dengan karya tulis ataupun sastra di dalamnya, bisa berupa cover ataupun isi. Karena tujuan dari ilustrasi selain dia menggambarkan sesuatu, dia juga menjelaskan tentang objek yang digambar. Ilustrasi itu apa aja? Bisa berupa gambar sketsa, bisa berupa gambar kartun ataupun karikatur. Kita jelaskan ya biar agak sedikit mengerti. Lanjut. Nah, ini dia contoh sketsa. Gambar sketsa berbeda dengan lukisan. Lukisan adalah hasil gambar yang kemudian diisi dengan warna, tapi untuk sketsa dia hanya berupa goresan tangan dan berwarna hitam putih. Next. Nah, di sini ada gambar kartun. Gambar kartun adalah gambar yang dibuat dengan modifikasi objek sehingga terlihat lebih lucu ataupun jenaka. Contoh dari gambar kartun di sini ada seekor monyet ya. Kemudian contoh yang lain adalah Tom and Jerry. Kalian mungkin sudah mengenal Tom dan Jerry. Tom adalah seekor kucing yang telah dimodifikasi objeknya sehingga terlihat lebih lucu. Perbedaannya adalah di kehidupan nyata, seekor kucing pada umumnya tidak bisa bicara, akan tetapi ketika sudah dimodifikasi dalam bentuk kartun, Tom itu sesekali dia dapat berbicara. Kemudian Tom juga dapat berjalan layaknya manusia. Kemudian Jerry adalah seekor tikus. Tikus pada umumnya kan kalau kita lihat tikus itu sangat menjijikan. Tapi setelah dirubah menjadi gambar kartun ataupun objek kartun, Jerry ternyata sangat menggemaskan, bukan? Nah, itu adalah yang disebut dengan kartun. Kemudian ada karikatur. Gambar karikatur ini juga sama, sebuah gambar atau lukisan yang telah dimodifikasi objeknya juga, akan tetapi tetap menampilkan ciri khas aslinya. Contoh di sini ada gambar dari Bapak Presiden kelima ya, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian di belakangnya ada wakilnya Bapak Yusuf Kala. Kita lihat mana mungkin kepala seorang itu bisa lebih besar daripada badannya. Nah, itu suatu hal yang mustahil, bukan? Tetapi itulah seni. Seni itu bisa menampilkan satu keindahan. Meskipun di dalamnya tanpa ada unsur untuk menjatuhkan atau melecehkan. Ini hanya sebagai seni. Ya. Seni itu membebaskan sesuatu karena di dalam seni itu dia sifatnya kreatif dan inovasi. Jadi ini hanya sebuah karya yang dihasilkan dari seni yang sudah dimodifikasi objeknya. Itu bisa dipahami sampai sini ya. Oke, next.
Nah, baiklah anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan atau pertemuan kita kali ini. Semoga ilmu yang sudah diberikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada pertanyaan, silakan kalian berikan kolom komentar. Kemudian, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan kalian, tetap diam di rumah. Kalaupun kalian tidak bepergian, gunakanlah protokol kesehatan yang baik. Kurang lebihnya, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.